Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki yang berkah, nikmat kelapangan waktu, dan yang terpenting adalah nikmat keistiqomahan juga, sehingga kita semua senantiasa bisa secara optimal melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan bisa mempertahankan ibadah-ibadah rutin kita sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua Ustadz Umar Maka. Dan sebentar lagi kita akan mulai kajian tadabbur di siang hari ini. Insya Allah kajian tadabbur ini menjadi pelengkap ya ibadah-ibadah selain kita gunakan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk membaca Quran. Tapi alangkah baiknya juga diimbangi dengan kajian tadabbur sehingga kita tidak hanya membaca tapi juga memahami isi makna dan bisa mengambil ibroh manfaat ya, dan untuk kemudian kita implementasikan baik di bulan Ramadan ini maupun di luar bulan Ramadan untuk selanjutnya. Kali ini kita sudah masuk ke Ayat bagian 94, ke-13 13, betul. yaitu ayat ke berapa Pak Ustadz? Ayat 94 insya Allah. 94 ya. Ya, Iya, masih berkaitan dengan kisah itu ya Pak Ustadz ya, ya. ibrah dan sunnatullah Iya. bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Iya, jadi contoh-contoh kisah nabinya sudah selesai, terakhir Sudah dengan selesai. Nabi Syuaib ya Pak Ustadz ya, di Ya, kajian yang minggu lalu. Untuk yang belum sempat menyimak kajian minggu lalu, ada rekaman-rekamannya ya di grup, sudah diposting oleh Mbak Ipeng. Em, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kajian siang ini ya Pak Ustadz. ya, Allah barakatillah. Silahkan Bari. Iya, jadi silakan nanti bagi yang bisa membantu membaca terjemahan. Ayat berapa Pak Ustadz yang mau dibaca? Kita akan baca ayat 94 sampai dengan 96. Ya. 94 Kemudian sampai 96. terjemahannya nanti sampai 102. Kami Oke, minta jadi nanti 94 sampai 102 nanti dibaca terjemahan ya. ya, Baik Pak Ustadz, ya, tafadhol. ya, barakallahu fiik, Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani, seluruh jamaah yang telah bergabung. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur bagian ke-13 dari surah Al-A'raf, surah ke-7 dalam urutan mushaf. Akan tetapi urutan turunnya surah ini adalah surah yang ke-39, yang alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ke-13 di surah Al-A'raf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta tadabbur majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mengawali tadabbur Quran kita di siang hari ini di hari ke-12 bulan Ramadan. Allahu Akbar, bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang di setiap malam-malamnya ada hamba-hamba Allah yang diselamatkan, dijauhkan dari siksa neraka. Bulan diturunkannya Al-Quran di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sedekat Quran melebihi kedekatan Nabi dengan Quran di bulan Ramadan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi khusus di bulan Ramadan didatangi oleh Jibril di setiap malam bulan Ramadan tadarus Al-Quran. Allahu Akbar. Maka kita dapati sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka mereka akan memfokuskan waktu mereka bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah tolong kita semuanya. Kita pun didekatkan Allah di bulan diturunkannya Quran yang di bulan Ramadan ini. Sehingga kita dapati ada Imam Malik, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Al-Bukhari rahimahumullah yang kalau sudah masuk bulan Ramadan maka mereka akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka yang lainnya, akan meninggalkan majelis-majelis mereka yang lainnya, memfokuskan waktu mereka bersama Quran. Ya, di antara ungkapan ulama, kalau di bulan Ramadan, di bulan turunnya Quran, kita tidak bisa mendekatkan diri dengan Quran. Lalu kapan, di mana kira-kira kita bisa mendekatkan diri dengan Quran? Ada ulama ditanya, yang mana lebih baik? Apakah kita memperbanyak tilawah saja selama Ramadan, kejar banyak khotam, atau tadabburnya? Maka beliau menjawab, yang afdal adalah memberikan waktu untuk memperbanyak tilawah, sebagaimana ada waktu yang kita sisahkan juga untuk mentadabburi, merenungi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Quran itu akan mampu kita amalkan ketika kita sudah memahami apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan. Quran itu, jamaah yang dirahmati Allah, akan kita rasakan keagungan, kebesarannya, kedahsyatannya jika kita sudah mentadabburi, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Dan barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan dalam setiap aspek kehidupannya. Termasuk ketika berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, menghabiskan waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Akan tetapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka kedermawanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan berlipat melebihi kedermawanan di luar bulan Ramadan. Mari kita sama-sama mulai insyaallah tadabbur Quran kita seperti biasa. Sebelum kita memulai mengambil ibrah, pelajaran, tadabbur, kemudian hidayat, petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat yang kita tadabburi, kita akan membaca beberapa ayat. Semoga dengan ini Allah bersihkan hati-hati kita sehingga mudah merasakan kebesaran ayat-ayat Allah. Semoga Allah bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita dengan bacaan Al-Quran kita. Karena jemaah rahmatullah, orang-orang beriman itu ketika mendengarkan Quran maka mereka akan merinding mendengarkan ayat-ayat Allah, dan itu akan kita rasakan ketika Allah sudah bersihkan hati kita, Allah bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita semuanya. Sebagaimana mari niatkan bacaan Quran kita pada siang hari ini menjadi syifa, penyembuh. Di antara jemaah saat ini sedang Allah uji dengan penyakit, semoga Allah segerakan kesembuhannya dan Allah jadikan bacaan Quran kita pada siang hari ini menjadi sebab Allah turunkan kesembuhan kepada kita semuanya. Silakan dibuka mushafnya. Kalau jamaah menggunakan mushaf cetakan Madinah, maka ayat 94 yang akan kita baca sampai dengan 96 sampai dengan 163. Akan tetapi jika memang tidak memungkinkan saat ini untuk membuka mushaf karena sedang dalam perjalanan atau kemudian adanya udzur yang lain, silahkan didengarkan ayatnya dan jangan berbicara. Semoga dengan demikian Allah rahmati kita semua dengan rahmat Al-Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kami persilahkan kepada jamaah atau pengurus Majelis Salim Rabbani untuk kemudian sudi kiranya membacakan terjemahan ayat 94 sampai dengan 102. Silakan. Baik, Ustadz, silahkan untuk yang ingin membantu membacakan, mungkin Mbak Ike. Dari 94 ya? Ya, dari 94 sampai dengan 100. Sampai Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, "Sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Ya. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya.
dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah menguji hati orang-orang kafir. Dan kami tidak mendapat kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya, yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Shadaqallahul azim. Terima Allahumma kasih, Quran, Ke. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama mendengarkan, membaca, mendengarkan ayat-ayat yang kita tadabburi, yaitu surah Al-A'raf, surah ke-7 dalam urutan mushaf. Sementara urutan turunnya surah ini adalah surah ke-39 setelah turunnya surah Sad kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril Al-Amin Ar-Ruh. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di surah Al-A'raf ini kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam surah ini. Yang Allah kisahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ia menjadi pelajaran. Allahu Akbar. Agar ia menjadi ibrah, agar ia menjadi penjelasan atas segala sesuatu. Agar dia menjadi peringatan bagi umat manusia. Seperti yang Allah tegaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim. Sesungguhnya benar-benar telah terdapat pada kisah umat-umat terdahulu. Ibratun liulil albab. Ya. Ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ada beberapa kisah yang sudah kita jelaskan, Masya Allah, dan sudah kita petik ibrah pelajarannya. Sudah kita tadaburi di kajian kita ini. Setiap Rabu ba'da Zuhur. Mulai dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Yang kemudian didustakan oleh kebanyakan kaumnya, pengikutnya. Sunnatullahnya, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang Allah utus kecuali menyeru kepada tauhid, menyeru kepada pengesaan, penghambaan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sunnatullah terhadap dakwah-dakwah para nabi, di hadapan dakwah para nabi, umat manusia itu terbagi menjadi dua. Fariqun, kelompok yang kemudian beriman, dan biasanya tidak banyak. Dan kelompok yang kemudian mendustakan, dan biasanya jumlah mereka jauh lebih banyak. Dan kebanyakannya adalah pemuka-pemuka kaum. Orang-orang yang punya pengaruh yang kuat di negeri-negeri tersebut. Itu yang menjadikan dakwah para nabi itu berat. Maka hari ini kalau kemudian mendapati bahwa yang menopang, mendukung, memotivasi, menggerakkan dakwah ini adalah orang-orang yang tidak terlalu punya pengaruh di tengah masyarakat, sunnatullah. Memang ternyata ini adalah salah satu sunnah dakwah para nabi yang ada di atas muka bumi ini. Selain kisah Nabi Nuh, Allah ceritakan juga kisah kaum 'Ad yang Allah utus kepada mereka saudara mereka Hud, yang tidak menyuruh mereka kecuali menyeruh mereka kepada ibadah kepada Allah. Ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Seperti sebagaimana dakwah Nabi Nuh, umat Nabi Hud, kaum 'Ad juga mendustakan. Sedikit di antara mereka yang beriman, kebanyakan kemudian mendustakan dakwah Nabi. Lalu kemudian Allah ceritakan kepada kita kisah kaum Tsamud yang Allah utus kepada mereka Nabi Saleh. Allah berikan mukjizat yang tidak masuk akal. Ketika gunung batu itu mengeluarkan seekor unta betina yang sudah hamil seperti yang mereka inginkan, naqatun asyara.
Onta yang sudah bunting 10 bulan. Air susunya itu cukup untuk penduduk negeri Tsamud. Apakah mereka beriman? Wah, ternyata tidak beriman juga. Kebanyakan di antara mereka mendustakan dakwah para nabi tersebut. Sedikit yang beriman kepada kaum Nabi Saleh. Setelah itu kemudian Allah ceritakan kepada kita di surah Al-A'raf ini kisah kaum Lut. Ya. Kaum Sadam yang melakukan maksiat, kemungkaran, dosa tidak pernah dilakukan umat-umat terdahulu. Kaum Lut ini adalah umat yang pertama kali mengcreate apa itu? Ya, berinovasi dengan maksiat dosa ini. Laki-laki demennya sama laki-laki, perempuan juga sukanya sama perempuan. Allahu Akbar. Ini yang membuat takut Nabi Lut dan yakin umatnya pasti akan diazab oleh Allah. Maka Nabi Lut kemudian mengingatkan kaumnya, menasihati kaumnya. Apakah mereka kemudian meninggalkan maksiat dosa tersebut? Ternyata tidak. Kebanyakan di antara mereka kemudian mendustakan dakwah Nabi Lut, tetap mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan ternyata didukung oleh istri Nabi Lut. Saya sudah ingatkan di pertemuan sebelumnya, istri Nabi Lut itu termasuk yang diazab oleh Allah dengan azab yang beraneka ragam. Allah timpakan kepada kaum Lut. Istri Nabi Lut itu normal, dia bukan LGBT. Tapi kenapa juga diazab Allah, Ustaz? Ya. Hanya karena memberikan informasi kepada kaum Lut bahwa di rumahnya Nabi Lut itu ada seorang laki-laki tampan. Kalau itu saja sudah cukup menjadi sebab Allah azab istri Nabi Lut, bagaimana yang membuat peraturan undang-undang mendukung dengan LGBT? Hati-hati dengan azab Allah. Takutlah akan azab Allah yang amat sangat pedih. Ya, tidak cukup kaum Nabi Lut, Allah juga kisahkan kepada kita kaum Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Kepada kaum Madian Allah mengutus kepada mereka saudara mereka itu Syuaib yang juga lagi-lagi tidak menyeru kecuali kepada ibadah kepada Allah. Ya qaum ya'budullah. Kesyirikan terjadi di tengah kaum Madian. Kemungkaran juga terjadi di tengah-tengah mereka. Kecurangan di tengah umat manusia. Praktek mengurangi timbangan. Ya. Ya. Allahu Akbar. Korupsi 193 triliun. La haula wala quwata illa billah. Minyak oplos yang merugikan negeri kita, merugikan masyarakat kita. Dan memang dari dulu sudah ada pelaku-pelaku seperti itu. Orang-orang yang memang la haula wala quwata illa billah. Hati mereka itu sudah tertutup, dikuasai oleh dunia syahwat dan hawa nafsu. Bahkan nasihat seorang nabi saja tidak didengar. Nabi Syuaib ingatkan mereka, awful kaila wal mizan, jangan melakukan kecurangan, sempurnakan timbangan dan takaran. Ini pun tidak diabaikan. Mereka acuh tak acuh, mendustakan Nabi Syuaib, sampai mereka kemudian juga diazab oleh Allah, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah kisahkan kisah-kisah Nabi dan umat-umat terdahulu ini, di ayat 94 sampai dengan 102, jamaah dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim Rabbani, Allah menegaskan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Allah tegaskan di ayat yang akan kita tadabbur ini apa yang sudah menjadi sunnatullah. Ustaz, sunnatullah apa Ustaz? Ketetapan Allah yang tidak mungkin berubah. Artinya, kapan peristiwa kasus ini terjadi kepada suatu kaum, maka sunnatullah yang pernah terjadi pada umat terdahulu juga akan menimpa umat yang sekarang. Dan ini nasihat, ini pengingat tazkirah bagi kita semuanya, jamaah dirahmati Allah. Ini sunnatullah. Ini ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah. Selama bumi dan langit ini masih ada. Apa sunnatullahnya Ustaz? Kita baca ayat 94. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ. Sunnatullah yang Allah tegaskan di sini, ketetapan Allah yang tidak mungkin berubah, adalah Allah
tidak mengirim nabi dan rasul kepada suatu kaum, lalu kemudian kaum itu mendustakan nabi dan rasul tersebut, padahal sudah memberikan bukti-bukti yang nyata, sudah memperlihatkan bukti-bukti yang mereka minta bahwa risalah mereka itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud kepada kaum 'Ad, Nabi Saleh kepada kaum Thamud, Nabi Lut kepada kaum Sodom, Nabi Syuaib kepada kaum Madian. Tidaklah Allah mengutus, ini ketetapan Allah, ini sunnatullah yang akan berlaku kapanpun, dimanapun. Bahwa tidaklah Allah mengutus suatu nabi kepada suatu kaum, lalu kaum tersebut, umat tersebut mendustakan nabi-nabi tersebut, maka ini akan terjadi. Sunnatullah ini yang pasti terjadi. Apa sunnatullah yang pasti terjadi? إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Kapan suatu umat itu mendustakan Nabi dan Rasul, sunnatullah pasti terjadi. Ketetapan Allah yang pasti terjadi di tengah-tengah mereka. Apa itu? Kapan mereka mendustakan dakwah, risalah Nabi dan Rasul yang Allah utus, maka Allah akan timpakan al-ba'sa wa-dharra. Allah pasti akan timpakan kepada mereka kesempitan dan penderitaan. Kalau suaranya nanti tidak jelas, mohon diingatkan balik. Allah pasti akan menimpakan kepada mereka al-ba'sa wa-dharra, kesempitan dan penderitaan. Mulai dari gempa bumi, kelaparan, kekeringan, kemarau panjang. Apa tujuan Allah menimpakan kesulitan, kesempitan, penderitaan ini? La'allahum yadharraun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayat ini memberikan kita pelajaran penting, jamaah Allah, bahwa ternyata kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya mereka yang lalai dari mengingat Allah, mereka yang berpaling dari peringatan Allah, la'allahum yadharraun. Allah tidak bermaksud menyiksa kita. Mohon dicatat baik-baik. Sakit, kesulitan yang Allah timpakan kepada umat manusia, la'allahum yadharraun, agar mereka kembali kepada Allah. Agar kesulitan ini, kesempitan ini, penderitaan ini membuat mereka mendongakkan kepala mereka ke langit, mengangkat tangan mereka, kembali kepada Allah. Agar mereka yang tadinya lalai, lupa dengan Allah, lupa dengan sholatnya, lupa dengan Qur'annya, lupa dengan ngajinya, lupa dengan nabinya, lupa dengan agamanya. Ketika mereka ditimpa kesulitan, yatarraun. Ini cara Allah menyadarkan dia, membangunkan dia dari kelalaian. Allahu Akbar. Dan ini, Mbak Ari mohon bantu ya, kalau ada yang aktif mohon di-mute. Dan ini kesempatan. Jadi satu, penderitaan, kesempitan yang Allah timpakan kepada umat manusia, ternyata ini adalah peringatan dari Allah agar kita kembali kepada Allah. Ini cara Allah membangunkan kita dari tertidur pulasnya kita dalam kelalaian kita. Ini cara Allah menyadarkan kita supaya kita kembali kepada Allah. La'allahum yadharraun. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, penderitaan, kesulitan yang Allah timpakan kepada kita, ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar kita segera bertobat kepada Allah. Agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Sayangnya, lagi-lagi orang yang lalai
orang yang mendustakan Nabi dan Rasul, yang Allah timpahkan kepada mereka penderitaan, Allah timpahkan kepada mereka kesulitan. Di antara mereka ada yang kemudian kembali kepada Allah, ada yang sadar ketika mereka ditimpa kesulitan, terlilit hutang, ketika mereka diuji dengan sakit, baru mereka sadar, ya Allah, ya Ar-Rahman, ternyata selama ini lupa, lalai dari agama ini. Kemarin baru bertemu dengan teman yang sedang diuji, kerabatnya yang sedang sakit, dan semoga Allah segerakan kesembuhan untuknya, insya Allah. Allahumma amin. Beliau ceritakan kepada saya bagaimana kerabatnya tersebut, iparnya itu, ketika sakit keras dan dibawa ke rumah sakit, lalu kemudian kakaknya ajari dia sholat, bahwa orang sakit itu juga tetap dia wajibkan menjaga sholatnya. Ketika diajari sholat, itulah dia menangis sekeras-kerasnya. Allahu Akbar. Saat diajari sholat, itulah kemudian air mata penyesalan itu berderai. Lalu dia katakan kepada kakaknya, dosa saya ini begitu banyak. Begitulah apa saya tinggalkan sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Ini yang Allah harapkan dari ujian yang Allah timpakan kepada kita. La'allahum yadharrun. Agar mereka itu mengharap, agar mereka itu merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Allahu Akbar. Sayangnya yang begini tidak banyak. Kebanyakan manusia, Allahu Akbar, kebanyakan manusia jamaah rahmat Allah, setelah kemudian mereka ditimpa kesulitan, sadarnya tidak lama. Setelah penyakitnya diangkat oleh Allah, kesulitannya diangkat oleh Allah, penderitaannya diangkat oleh Allah, ternyata mereka kembali kepada pengingkaran mereka. Mereka kembali kepada pendustaan mereka. Mereka kembali kepada kekufuran mereka. Mereka kembali kepada kedurhakaan mereka. Seperti yang Allah jelaskan di ayat 95. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّى عَفَوْا. Lalu kemudian kata Allah, kami angkat penderitaan mereka. Setelah ditimpakan penderitaan, setelah ditimpakan kesulitan kepada mereka, supaya mereka kembali kepada Allah, ternyata kembalinya ya, tidak sungguh-sungguh. Ya Rabb, kembalinya hanya sementara. Karena setelah kesulitan itu diganti oleh Allah dengan kebaikan, badalna makanas sayyi'atin hasan. Setelah kami gantikan kesulitan, keburukan itu dengan kebaikan, kemarau sudah diangkat oleh Allah, kekeringan sudah diangkat oleh Allah. Seperti Firaun dengan pengikut-pengikutnya. فأرسلنا عليهم الطوفان والقمل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. Setiap mereka ditimpa azab oleh Allah, mereka kembali kepada Allah. Tapi setiap kemudian azab itu diangkat, mereka kembali kepada kekufuran mereka. Sampai akhirnya dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata ini tabiat kebanyakan manusia. Waktu sulit ingat Allah, tapi setelah kesulitan ini diangkat oleh Allah, dirubah oleh Allah hatta hafau. Sampai kemudian harta mereka menjadi banyak, pengikut mereka menjadi banyak, keturunan mereka juga sudah menjadi banyak. Wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra. Ternyata kesulitan-kesulitan kemarin itu tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Ini yang bahaya. Kalau di depan mata kita itu Allah perlihatkan tanda-tanda kuasa Allah. Allah berikan peringatan kepada kita. Gempa bumi, kesulitan, penderitaan. Tapi ini tidak membuat kita sadar kembali kepada Allah. Hanya membuat kita sadar sementara. Tapi setelah kita senang kembali, bahagia kembali, kita lupa kepada Allah. Ada orang-orang kata Allah, penderitaan, kesulitan itu tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Mereka hanya
ceritakan, mereka hanya menyampaikan, mereka hanya menyebut di lisan mereka. Wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra. Sementara mereka kembali kepada kedurhakaan mereka, kembali kepada kelalaian mereka. Kalau ini terjadi, maka maka sunnatullah yang lain pun pasti akan terjadi. Apa itu? Fa'akhadnahum baghtatan wa hum, kami pasti akan binasakan mereka secara mendadak, ya. Kami akan timpakan siksaan atas mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sadari. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu tidak langsung mengadab kaumnya, menghadap hambanya. Allah itu maha adil kepada hamba-hambanya. Allah tidak langsung mengadab. Ketika terjadi sebuah kedurhakaan, kemungkaran, Allah sampaikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah utus nabi dan rasul. Ketika nabi dan rasul itu didustakan, Allah timpakan kepada umat tersebut penderitaan al-ba'sa wad-dharra, penderitaan dan kesempitan. Ketika mereka kembali, Allah ganti penderitaan itu dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Allah tambahkan, Allah gantikan harta yang jauh lebih banyak, keturunan yang lebih banyak. Kalau mereka bersyukur, nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau mereka ingkar, sunnatullah yang pasti terjadi. Apa itu? Akhadnahum baqtatan wa hum la yash'urun. Datangnya azab Allah secara tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, tanpa disadari. Sampai di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran penting, ibrah penting yang bisa kita petik di ayat 95 ini adalah ternyata ujian kesenangan itu lebih bahaya daripada ujian penderitaan. Mohon dicatat baik-baik. Ujian kesenangan itu lebih berat, lebih bahaya daripada ujian penderitaan. Ujian harta itu lebih berat daripada ujian kemiskinan. Orang miskin biasanya lebih banyak berdoa, berharap, meminta kepada Allah. Tapi orang yang Allah bukakan dunia, terkadang nikmat dunia ini melalaikan mereka dari mengingat Allah, melalaikan mereka dari Rasulnya, melalaikan mereka dari Qur'annya. Alhaakumut takatsur. Sungguh kalian telah dilalaikan dari bermegah-megah. Hatta zurtumul maqabir. Kapan manusia itu tersadar akan dari kelalaiannya? Ketika mereka sudah dimasukkan Allah ke dalam kuburnya. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Semoga Allah mampukan kita untuk kemudian melalui setiap ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita. Baik itu ujian penderitaan, ingat, ini salah satu ujian, atau kemudian ujian kesenangan. Karena dua-duanya ujian. Sebagian orang merasa orang miskin itu diuji oleh Allah, sementara dia yang dikayakan Allah tidak diuji. Allahu Akbar. Ini prasangka yang salah. Ini cara pandang yang salah. Ujian itu dua bentuknya. Ujian dalam bentuk keburukan, ujian dalam bentuk keburukan, ini ujian. Kemiskinan, sakit, ya, kesulitan finansial. Ini ujian. Sebagaimana jabatan, pangkat, bisnis, harta yang Allah mudahkan, hati-hati. Itu juga ujian. Dan ternyata Masya Allah di ayat 95 ini, Allah ingatkan kita. Umat-umat terdahulu itu ketika diberi kesulitan, penderitaan oleh Allah, mereka kembali kepada Allah. Tapi ketika penderitaan itu diganti oleh Allah dengan kesenangan, mereka lalai lupa. Mereka durhaka kepada Allah sehingga azab Allah yang tiba-tiba itu menimpa mereka. Allahu Akbar. Allah menegaskan hal ini juga di dalam Quran surah Al-Anbiya, Quran surah 1 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa, berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dua-duanya ujian. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kepada kami, kata Allah, wahai manusia, kalian akan dikembalikan. Allahu Akbar. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Dan kalau kita sudah dikembalikan kepada Allah, ingatlah, ya Abdallah, ya ummatal Islam, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah dikembalikan oleh Allah, dihadapkan di hadapan Allah, ingatlah saat itulah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Allahu Akbar, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya. Lanjut, ayat 96. Sebelum lanjut, mudah-mudahan sudah difahami baik-baik sunnatullah yang pasti terjadi kepada umat manusia. Ketika Nabi dan Rasul peringatan Allah didustakan, saat itulah Allah akan timpakan penderitaan, kesulitan. Bukan untuk menyiksa kita, tapi Allah inginkan kita kembali. Tapi hati-hati, setelah kita kembali, sadar, lalu kemudian Allah ganti penderitaan itu dengan kesenangan. Jangan lupa, jangan lalai. Karena kapan manusia lalai setelah penderitaan mereka diangkat, saat itulah azab, siksa Allah yang tiba itu pasti akan datang. Di ayat 96, Allah juga menegaskan sunnatullah yang lain. Jadi kalau tadi itu adalah sunnatullah yang pasti terjadi, maka ini juga sunnatullah yang lain yang pasti terjadi di tengah umat manusia. Apa sunnatullah yang berikutnya? Sunnatullah yang kedua, ketetapan Allah yang pasti terjadi di tengah umat manusia ketika mereka melakukan syarat-syarat dari sunnah tersebut. Allah firmankan di surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk sebuah negeri, mereka itu beriman, bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka melakukan ini dia sunnatullah, ketetapan Allah yang pasti terjadi. Kalau tadi, kapan mereka dustakan Nabi dan Rasul, maka penderitaan, kesulitan pasti Allah timpakan. Sebaliknya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya. Jika penduduk sebuah negeri itu, mereka itu beriman, menjauhi kesyirikan. Wattaqau, mereka bertakwa, mereka takut kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka ini sunnatullah yang pasti terjadi. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kami pasti akan membukakan bukan cuma satu keberkahan, barakat. Allah sebut dalam bentuk jamak, keberkahan. Dari mana keberkahan tersebut? Minas samai wal ardh. Ya Rabb, ya Rahman, berkahi kami. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan di langit dan pintu-pintu keberkahan di bumi. Kapan ini terjadi? Kapan sunnatullah ini ditetapkan? Kalau penduduk negeri kita ini amanu wattaqau. Ya. Dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kata Allah, walakin
كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sayangnya di antara mereka mendustakan, memilih mendustakan Allah, mendustakan kebenaran yang diturunkan Allah. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Maka kami azab mereka, kami timpakan azab kepada mereka disebabkan apa? Bima kanu yaksibun. Disebabkan oleh perbuatan mereka. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, Allah, ikhwatal iman Allah wa iyyakum ajmain. Saya ingin menggarisbawahi dua pelajaran di sini. Satu, sunnatullah. Allah tegaskan di ayat ini sunnatullah bahwa ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah pasti akan bukakan lipat gandakan keberkahan. Masya Allah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita jemaah rahmatullah bahwa keberkahan bumi, keberkahan langit disebabkan ketakwaan penduduknya. Salah satu pertanyaan yang paling sering biasa saya tanyakan kalau lagi manasik, bapak-bapak, ibu-ibu, mendingan atau enakan yang mana? Jadi orang Mekah atau jadi orang Indonesia? Biasanya awal-awal jam itu langsung jawab, Mekah Ustaz. Terus saya katakan, ya, karena satu kali kita sholat di Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat di Indonesia. Tapi kalau kita juga bermaksiat, melakukan dosa maksiat di sana, juga akan dilipat gandakan dosanya, maksiatnya, laknatnya di sisi Allah. Setelah itu saya tanya lagi, sekarang pilih mana? Jadi orang Indonesia atau orang Arab? Biasanya udah langsung diam. Inilah yang Allah katakan dan Nabi SAW sabdakan, tidak penting kita ini tinggal di mana, tetapi yang menjadi yang jauh lebih penting adalah apakah kita bertakwa di tempat kita berada. Karena orang yang paling mulia Allah tidak katakan orang Arab, tetapi orang yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Dan bumi itu tidak mensucikan penduduknya, tidak mensucikan orang yang tinggal di atasnya. Toh Abu Jahal, Abu Lahab orang Mekah, tapi tidak menjadi orang baik karena dia tinggal di Mekah. Ya. Sampai di sini jemaah Allah. Keberkahan itu dari mana? Keberkahan itu, keberkahan bumi, keberkahan langit itu akan muncul kapan? Kalau penduduknya itu bertakwa kepada Allah. Ya Rabb, Ya Rahman. Ibadah puasa ini Allah syariatkan, Allah wajibkan, tujuan utamanya supaya kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Karena kalau sudah bertakwa, ya Rabb, ya Rahman, keberkahan itu akan dibukakan Allah. Rezeki itu akan didatangkan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Di antaranya Allah tegaskan juga di Quran surah At-Talaq. Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa yang Allah janjikan di ayat ini? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar atas setiap kesulitan-kesulitan mereka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Rabb. Dan kalau mereka sudah bertakwa, takut kepada Allah, Allah yang akan menjamin rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana di ayat 96 ini Allah ingatkan, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang mendatangkan azab Allah itu
ya, adalah kekufuran yang dilakukan oleh umat manusia. Pengingkaran mereka di atas muka bumi Allah. Pengingkaran mereka akan kebenaran risalah para nabi dan rasul. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat buruk ini. Ya, lanjut di ayat berikutnya jemaah rahmatullah Allah. Allah kemudian memberikan peringatan keras. Apakah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur itu merasa aman? Apakah merasa aman tidak akan diazab oleh Allah? Apakah banyaknya harta mereka, jabatan mereka, kedudukan mereka membuat mereka merasa aman dari azab Allah? Afa amina ahlul qura. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ay ya'tiyahum ba'suna bayata. Kalau azab siksa Allah itu akan datang kepada mereka bayatan, di malam hari. Wahum naimun. Sementara di waktu tersebut mereka itu sedang terlelap dalam tidurnya. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu yakum ajmain. Satu pelajaran penting, pelajaran besar dari ayat ini. Salah satu waktu sering terjadi azab, turun azab Allah kepada umat manusia itu di malam hari. Sebagaimana Allah tegaskan di ayat ini. Waktu malam itu adalah waktu yang sering Allah turunkan azabnya kepada umat manusia. Coba deh perhatikan. Kejadian-kejadian dari kisah-kisah, baik kisah-kisah dalam Quran atau kemudian di sekitar kita. Gempa bumi, longsor, banjir bandang. Perhatikan kapan waktu-waktu terjadinya biasanya. Paling sering biasanya satu malam. Ayyatiyahum ba'suna bayata wahum naimun. Apakah mereka merasa aman dengan kedurhakaan? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah kalau tiba-tiba azab itu datang di waktu malam ketika mereka tertidur pulas? Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ternyata azab Allah itu turun ketika manusia lalai dari azab itu. Dan biasanya waktu lalainya manusia itu di waktu malam. Tidak siaga. Mereka sedang terlelap dengan tidurnya. Di antara umat yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, azab itu datang kepada mereka di waktu pagi. Ya, itu adalah kaum Lut. Kaum Lut itu, jamaah rahmatullah, waktu azabnya itu di malam hari. Sebagaimana Allah abadikan dalam Quran surah Hud ayat 81, inna maw'idahumus subh alaysa as-subhu biqarib. Allah perintahkan nabinya, rasulnya Nabi Lut agar segera keluar bersama orang-orang beriman yang tidak terjangkit virus LGBT, segera keluar meninggalkan negeri Sodom. Inna maw'idahumus subh. Karena waktu turunnya azab Allah kepada mereka kaum Lut itu di waktu subuh. Alaysa subhu biqarib. Wahai Lut, bukankah waktu subuh sudah sebentar lagi akan datang? Ya. Sehingga Nabi Lut kemudian keluar dan ketika waktu subuh itu datanglah azab Allah kepada kaum Lut. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ya. Yang bawah dirubah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Allah hujankan kepada mereka hujan batu. Ya harap. Salah satu hikmah kenapa kalau di malam hari kita dianjurkan memperbanyak memohon perlindungan kepada Allah, memperbanyak berzikir, berdoa kepada Allah. Minimal seperti yang dicontohkan Nabi, jangan tolong
sebelum tidur, Nabi itu idza awa ila firashihi, kalau sudah kembali ke tempat tidurnya, jama'a kaffaihi. Nabi akan menggabungkan kedua telapak tangannya lalu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, thumma yanfuthu fihima. Nabi meniup lalu mengusap ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaf'alu dzalika thalatha. Itu dilakukan Nabi sebanyak 3 kali. Ini salah satu bentuk perlindungan agar kita dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, fitnah yang terjadi di malam hari. Salah satunya bahwa ternyata azab Allah itu sering terjadi di malam hari. Selain di malam hari, kapan lagi? Di ayat berikutnya. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha. Apakah penduduk negeri tersebut merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari siksaan Allah? An ya'tiyahum ba'suna duha. Yang kalau bukan malam hari, apakah mereka merasa aman? Kalau azab siksa kami itu akan datang kepada mereka di waktu duha. Waktu duha itu dari mana, Ustaz? Dari terbitnya matahari sampai sebelum tergelincirnya matahari. Wahum yal'abun. Di waktu ini manusia itu sedang bersantai-santai, sedang bermain-main. Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim. Tadabbur penting, pelajaran penting, ibrah penting bahwa selain di malam hari, selain di malam hari, azab itu ternyata, cobaan itu ternyata juga terjadi atau sering terjadi di waktu duha. Ya. Coba deh perhatikan di sekitar kita, tsunami, apa, gempa bumi dan lain-lainnya, banjir bandang. Selain biasanya di malam hari, kapan waktunya? Waktu duha. Di waktu manusia sedang tenggelam dengan dunianya, bermain-main, bersantai-santai dengan dunianya. Kalau di Jakarta, ya, waktu duha ini Masya Allah, jemaah rahmatullah Allah, itu lagi sibuk-sibuknya ya. Jakarta Masya Allah dari jam 6 pagi sampai menjelang zuhur, padat tuh jalan-jalan. Allah ingatkan kita semuanya. Apakah manusia itu merasa aman akan ditimpa azab Allah, atau azab Allah Tuhan mereka itu datang kepada mereka di waktu duha? Wahum yal'abun. Sedang mereka sedang bersantai-santai. Sedang mereka sedang bersenang-senang dengan dunia mereka, dengan kerabat-kerabat mereka. Ustadz, siapa yang diazab Allah di waktu duha? Dibinasakan Allah, ditimpakan siksaan Allah di waktu duha. Di antara yang diazab Allah di waktu duha itu yang Allah abadikan dalam Quran adalah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Fir'aun itu mengejar Nabi Musa di malam hari. Akan tetapi mendapati Nabi Musa di pagi hari di pinggir laut. Ketika 1 juta tentara Fir'aun yang mengejar Musa itu sudah terlihat oleh Bani Israel, lalu mulailah mereka panik, ketakutan, ya Musa, inna lamudrakun, kelar kita, mati kita wahai Musa, kita pasti akan didapati oleh Fir'aun. Lalu Musa dengan yakinnya mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, Fir'aun tidak akan bisa membunuh mendapati kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku yang pasti memberi hidayah. Ya. Saat itulah Allah perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya di laut. Falaq. Terbelahlah lautan tersebut ibarat gunung besar. Nabi Musa dan Bani Israel kemudian diselamatkan Allah.
Fir'aun kemudian ikut. Ketika dia berada di tengah-tengah, saat itulah kemudian ditenggelamkan oleh Allah. Dan kejadiannya itu di pagi hari. Kejadiannya itu di pagi hari. Dalilnya karena Bani Israel itu melihat Firaun dengan pasukan yang sudah mendekat. Dan mereka melihat bagaimana Allah tenggelamkan Firaun. Yang Allah abadikan dalam Quran surah Yunus ayat 90 sampai 92. Ketika Firaun itu sudah hendak tenggelam, sudah hendak binasa, saat itulah dia mengharap, saat itulah dia berdoa. Amantu annahu la ilaha illa. Saat ini, hari ini aku beriman. Amantu. Coba perhatikan kata-katanya. Amantu. Aku beriman. Bahwasanya tidak ada ilah berhak disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Sayangnya terlambat Firaun. Terlambat. Kemana saja kemarin? Waktu sehatmu kemana? Tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan Nabi Musa. Kok tidak jadi pelajaran? Umat yang dibinasakan sebelum Firaun, kenapa tidak jadi pelajaran bagimu? Al-an. Allah berkata, apakah sekarang wahai Firaun? Apakah sekarang waktunya baru engkau ingin tobat? Kemana sekali? Kemana engkau sebut? Wa qad asaita qabl. Sementara sebelumnya engkau sudah melakukan, engkau telah kufur durhaka. Wa kunta minal mufsidin. Dan sebelumnya bukankah engkau sudah melakukan kerusakan? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadikan ini pelajaran. Jangan sampai ajal kematian yang membuat kita tersadar dari kelalaian kita selama ini. Jangan sampai nanti setelah melihat malaikat maut, baru kemudian kita mengemis, minta dikembalikan oleh Allah. Minta dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kalau itu sudah terlambat. Seperti Fir'aun. Lalu Allah berkata kepada Fir'aun, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. Hari ini aku akan selamatkan badanmu, wahai Fir'aun. Litakuna liman khalfaka ayat, agar menjadi peringatan ayat ya, bagi orang-orang yang hidup setelah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ya, ini tanda-tanda kebesaran Allah jemaah Allah, dan semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Allah ingatkan kita bahwa sesungguhnya banyak manusia yang lalai dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat 98. Ayat 99. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari rencana Allah, dari azab Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Ya Allah. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang yang merugi. Sampai di sini, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak majelis taklim Rabbani yang dirahmati Allah, dimanapun berada. Ini salah satu sifat tercelah dalam diri manusia. Dan ini merupakan sifat yang sangat bahaya kalau kemudian ada dalam diri kita. Apa itu Ustaz? Merasa aman dari azab Allah. Tidak takut akan azab Allah. Nabi itu kalau ada angin kencang, ada raut ketakutan di wajah Nabi, dan Nabi segera memohon perlindungan kepada Allah. Itu Nabi yang sudah dijamin dijaga oleh Allah. Sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab sampai pingsan, sakit berhari-hari, cuma mendengarkan azab tentang ayat tentang azab dalam Quran surah At-Tur ayat ke-7 kalau tidak salah. Inna azab rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Didengar oleh Umar, beliau kemudian terkulai-lunglai, jatuh, lemas. Dibawa pulang ke rumahnya sakit berhari-hari. Tidak ada yang tahu apa yang menjadikan beliau sakit. Ternyata salah takutnya akan azab Allah. Seperti ini orang-orang beriman. Orang munafik, orang yang durhaka, orang yang kufur, ciri-ciri mereka itu adalah merasa aman dari azab Allah.
merasa mereka tidak akan diazab oleh Allah, dan ini adalah sifat yang bahaya. Kalau sudah muncul dalam diri seseorang, maka ini akan menjadikan mereka kemudian menjadi sombong di atas muka bumi Allah, menjadikan mereka kemudian lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau sudah ya, merasa aman dari azab Allah, jemaah dan Allah, kapan orang itu kemudian lalai dari Allah, kemudian merasa lalai dari Allah, lupa, durhaka kepada Allah, lalu kemudian merasa aman dari azab Allah, saat itulah biasanya Allah itu akan membukakan pintu-pintu rezeki, tapi setelah pintu-pintu rezeki ini, azab Allah yang tiba-tiba datang. Dan ini pelajaran yang begitu besar bagi kita. Salah satu sifat yang bahaya yang perlu dijauhi adalah merasa aman dari azab Allah. Orang beriman itu tidak pernah merasa aman dari azab Allah. Kapan orang itu merasa aman dari azab Allah, ya, maka itu akan membuat mereka menyombongkan dirinya di atas muka bumi Allah, membuat mereka lalai dari beribadah kepada Allah, dan ya pasti mereka akan mendapatkan kerugian. Seperti yang Allah tegaskan di ayat 99 ini, "Fala ya'manu makrallah." Tidak ada orang yang merasa aman dari azab Allah illal qaumul khasirun. Kecuali ya mereka adalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka sudah merasa aman dari azab Allah, sudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari peringatan-peringatan Allah, Allah biasanya akan bukakan dunia. Allah bukakan pintu-pintu dunia kepada mereka, keran-keran dunia kepada mereka, dan ketika mereka bersenang-senang dengan dunia tersebut, tenggelam dengan kelalaian mereka, saat itulah Allah datangkan azab tiba-tiba. Seperti yang Allah tegaskan, Allah jelaskan dalam Quran surah ke-6, Quran surah Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Maka ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka kami akan bukakan semua pintu-pintu kenikmatan. Ya Rabb. Hati-hati ya. Ini yang disebut istidraj. Ketika mereka merasa aman dari azab Allah, semakin lalai dari Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kulli syai'. Segala pintu-pintu nikmat itu memang dibukakan oleh Allah. Hatta idza farihu bima utu. Dan ketika mereka sudah bangga menyombongkan dirinya dengan apa yang Allah karuniakan, Allah berikan kepada mereka dalam kedurhakaan mereka, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka saat itulah Allah akan timpakan azab Allah secara tiba-tiba, dan kalau sudah datang azab Allah tiba-tiba, mereka pun terdiam putus asa. La haula wala quwata illa billah. 3 ayat terakhir kita ringkas jemaah yang dirahmati Allah, mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha. Ya. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri yang sudah dilenyapkan, yang sudah dibinasakan Allah? Allau nasha'u asabnahum bidzunubihim. Bahwa kalau kami menghendaki, kami juga pasti akan menimpakan azab karena dosa-dosa mereka. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan kami bisa mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengarkan pelajaran-pelajaran itu. Tilkal qura, itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan. Tilkal qura, itulah negeri-negeri yang kami binasakan. Sebelum ayat ini ada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, kaum Madian. Tilkal qura, itulah negeri-negeri yang kami binasakan dan kami ceritakan kepada kalian. Naqussu 'alaika min anba'iha.
bukan keseluruhannya, bukan detail terperinci. Min anba'iha, itu pun baru sebagian. فما كانوا ليؤمنوا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. Dan rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. Ya. Tetapi mereka tidak beriman kepada apa yang mereka dustakan sebelumnya. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah itu mengunci mati hati orang-orang kafir. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka itu memenuhi janji mereka kepada Allah. وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman rahimallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Sengaja kami ringkas 3 ayat terakhir ini mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Jemaah rahmatullah, di ayat 100 ini Allah ingatkan kita pentingnya mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Awalam yahdi lilladzina yaritsunal ard. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang hidup menjadi pengganti setelah umat-umat yang dibinasakan itu? Apakah tidak menjadi pelajaran bagi mereka bagaimana umat-umat terdahulu itu dibinasakan? Allahu Akbar. Orang berakal itu, orang beriman itu adalah yang senantiasa mengambil i'tibar, pelajaran dari umat-umat yang Allah binasakan pada umat-umat terdahulu. Agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Agar kita tidak mengulangi kemungkaran, kedurhakaan yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah. Pelajaran kedua jemaah yang dirahmati Allah di ayat 101. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Hati-hati. Semakin banyak kita mendustakan kebenaran, hati-hati, semakin banyak kita mendustakan kebenaran, maka itu akan mengakibatkan hati kita ini ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendustakan kebenaran seperti umat-umat terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabi dengan bukti-bukti yang nyata, maka itu akan menjadi sebab Allah akan menutup, mengunci hati kita. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Semakin banyak, semakin sering kita mendustakan kebenaran itu, maka itu akan menjadi sebab hati kita akan tertutup, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim. Dan orang kalau sudah tertutup hatinya, seperti Allah sabdakan dalam Quran surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Allah yang sudah mengunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, sebagaimana Allah juga yang telah menutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Dan penglihatan mereka itu ada penghalang yang menghalangi pandangan penglihatan mereka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah terjadi, orang sudah terkunci mati hatinya, sawaun alaihim, maka sama saja engkau beri peringatan atau tidak, mereka tetap berada dalam kekufuran mereka. Saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan jamaah dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah, mari jaga hati kita. Sirami ia dengan ketakwaan, dengan iman kepada Allah. Jangan biarkan hati kita mendustakan kebenaran yang Allah turunkan. Jangan biarkan hati kita meragukan kebenaran yang Allah turunkan kepada kita. Jangan biarkan hati kita tertutup. Jangan biarkan hati kita gelap dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Penutup, wa ma wajadna li aktsarihim min ahli wa in wajadna aktsarahum lafasikin. Ya,
Ayat ini mengingatkan kita jamaah yang terhormat bahwa ternyata memang kebanyakan manusia itu, saya coba carikan ayat yang menguatkan ayat ini. Ya, ayat 102 yang menjadi penutup tadabbur Quran kita, jamaah yang dirahmati Allah, memberikan kita pelajaran penting, pelajaran besar bahwa ternyata memang kebanyakan manusia itu mengingkari janji mereka. Baik janji mereka kepada Allah, tidak ada manusia lahir di atas muka bumi ini kecuali semuanya sudah berjanji di hadapan Allah bahwa kita tidak akan pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayangnya kata Allah, wa iwajadna aktsarahum, kebanyakan manusia yang di atas muka bumi ini melupakan mengingkari janji mereka yang telah mereka janjikan di hadapan Allah. Kebanyakan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung siapapun di antara kita senantiasa Allah mampukan menjaga janji kita, janji setia kita kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, yang tidak akan pernah menyembah kecuali kepada Allah. Ada Ustaz? Ya ada. Ada orang-orang yang senantiasa disanjung oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah, agar mereka senantiasa menjaga janji setia mereka di hadapan Allah. Sebagaimana Allah menyanjung sahabat-sahabat Nabi yang gugur syahid di Uhud. Dan Allah katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa setia dengan janji mereka. Ya, kebanyakan manusia itu mengingkari janji mereka dan melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Tapi ingat, ada orang-orang yang disayang, dirahmati oleh Allah. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang wafat gugur syahid di Uhud. Yang Allah turunkan ayat untuk menyanjung mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa membenarkan janji mereka di hadapan Allah. Seperti Mus'ab ibn Umair yang gugur syahid di Uhud. Abdullah bin Jahash yang gugur syahid di Uhud. Anas bin Nadhr yang gugur syahid di Uhud. Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minin. Dan saya doakan semoga siapapun di antara jamaah yang dirahmati Allah yang hari ini mengikuti tadabbur Quran kita, Allah teguhkan kita, Allah sabarkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memegang janji setia kita kepada Allah. Agar kita termasuk orang-orang yang Allah sanjung di ayat ini. Quran surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang beriman itu, ada orang-orang yang senantiasa membenarkan janji mereka kepada Allah. Faminhum man qadha nahbah. Di antara mereka ada yang sudah terbunuh. Wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang sudah wafat, ada yang sudah meninggal. Wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka ada yang menunggu giliran mereka. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka sekali-kali pun tidak pernah merubah janji mereka kepada Allah. Ya Rabb, rahmati kami, pilih kami di antara mereka yang senantiasa memegang janji setia kami kepadamu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kami tidak akan menyembah kecuali kepadamu ya Allah sampai ajal kematian itu datang kepada setiap di antara kami. Sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesai dari tadabbur Quran kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Akhwat liman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, Ustaz? ya boleh silakan 1-2 pertanyaan. Oke, silahkan saya buka sesi tanya jawab untuk jamaah Majelis Taklim Robani. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bu Ani, Bu Linda, Bu Rinjani, Bu Ike. Silahkan, ada yang mau bertanya? Pak, mau tanya Pak.
Ya, silakan Mbak Tata. Ini misalnya kita udah tahu ada sesuatu aturan, contohnya cara berpakaian kita sebagai muslimah. Kita tidak mengingkari bahwa itu aturannya seperti itu. Tetapi kita tuh Ya, bisa mengerjakannya. Misalnya seperti berpakaian yang syar'i. Itu kita sekarang berkerudung tetapi masih pakai celana panjang walaupun nggak ketat gitu ya. ya, Kerudung juga tidak panjang. Apa gitu termasuk juga pengingkaran terhadap perintah Allah atau terhadap janji Allah. ya. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Sudah berhijab. Tapi kita sadar bahwa kayaknya sih ini belum yang sempurna banget nih yang diharapkan oleh aturan agama kita. Dan kita kok masih merasa maksudnya ya kita masih mempertahankan itu, sadar ada tapi kita masih mempertahankan dan belum segera melakukan perubahan. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Pertama jelas ini beda. Ya. Satu, ayat ini adalah orang-orang yang kufur. Ya. Mereka yang durhaka, menolak iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Merasa aman dari azab Allah. Walau, ya, kita juga perlu hati-hati. Jangan sampai kita tahu yang benar, kita paham yang benar itu, tapi karena kemudian prasangka-prasangka kita yang belum tentu benar, ya, itu menghalangi kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya. Walaupun tidak separah dari apa yang Allah kisahkan di kisah ini, tapi bukankah nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah? Bukankah ilmu yang sudah kita dengarkan, yang kita sudah dapatkan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah? Dan ketika kita mengetahui sesuatu lalu kemudian kita mengetahuinya lalu belum melakukannya, bukankah juga itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah? Maka masukan kami, mari sama-sama senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, melembutkan, melapangkan hati kita, dada kita untuk taat, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya itu tunduk terhadap petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kira-kira Mbak Tatat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni kekurangan kita, dan terus perbanyak kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan itu menggugurkan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan. Terima kasih Mbak Tatat untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini di surat At-Taubah, kalau Ya. tidak salah kan pada awalnya kita tidak di kitab Al-Quran itu tidak dituliskan Bismillahirrahmanirrahimnya. Nah, pada waktu kita akan tilawah, apakah kita juga ikut nggak? Itu bagaimana tuh Pak Ustaz? Masya Allah. Terima kasih banyak buat Ibu Mbak Cutwanda. Surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Apakah kita baca basmalah? Jawabannya tidak. Karena memang surah ini tidak diawali dengan basmalah. Berarti kalau begitu Ustadz, jumlah bismillah dalam Quran cuma 113 ya? Karena ada satu surah. Enggak. Jumlah bismillah tetap 114. Karena ada satu surah dalam Quran, itu surah An-Naml. Bismillahnya 2 kali. Bismillah di awal surah dan bismillah di pertengahan surah. Lalu apa yang kita lakukan? Tinggal baca saja. Ta'awud, lalu kemudian baca tanpa membaca bismillah. Ya. Kenapa tidak ada bismillahnya Ustadz? Ada beberapa pendapat ulama, ya. Ada beberapa pendapat ulama, akan tetapi jawaban yang paling banyak dikuatkan ulama adalah
seperti ini sampainya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita orang-orang beriman sami'na wa ata'na wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira. Wa barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa Berdoa, insyaallah. ya, berdoa ya Ya, Pak Ustadz seperti biasa untuk yang sedang ya, di dalam seperti biasa kita berdoa ya. sebelum kita tutup. Ya. Mari kita mulakan dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya sami'ad du'a, اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدنا ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, ya Rahman, sungguh kami adalah hamba-hambamu dan Engkau adalah Tuhan kami. Engkau yang telah menciptakan kami semua, ya Allah. Ya Rabb, kami senantiasa berpegang teguh dengan janji kami kepadamu, ya Allah, semampu kami. Janji kami untuk senantiasa beribadah hanya kepadamu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Tuhan kami. Kami memohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari segala bentuk keburukan, kejahatan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, saat ini kami mengakui nikmat-nikmat yang kami dapatkan semuanya hanya darimu, ya Allah, bukan dari yang lain. Sebagaimana saat ini kami mengakui dosa-dosa kami yang begitu banyak. Faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami, Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rahman, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah bersihkan, gugurkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali siapapun yang sakit di antara kami, Engkau telah berikan kesembuhan kepada mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali ya Allah, siapapun yang saat ini sedang kesulitan, tertimpa musibah, ya Rabb, angkat kesulitan mereka. Berikan jalan keluar terbaikmu kepada mereka, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yarjad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqatar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah. Allahumma ya nasiral madhlumin, ya rabbal fuqara'i wal masakin. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا ووحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.